Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kemarin apakah kunyah itu termasuk sunnah? Dari hadisnya Abu Shuraih ketika beliau memakai kunyah Abul Hakam. Sebelumnya kunyah beliau adalah Abul Hakam. Apakah kunyah termasuk sunnah Nabi alaihi salatu wasallam? Kata Syekh Saleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, kata beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, la yukhadhu minal hadis istihbabu atakanni. Tidak diambil, mesti hadis tersebut tidak memberikan faedah memakai kunyah itu sunnah. Nah, Nabi alaihi salatu wasallam arada ayyughayira kunyatahu. Nabi alaihi salatu wasallam ingin untuk mengubah kunyahnya kepada kunyah itu, kata beliau. Kunyah bukan termasuk sunnah. Allahu a'lam. Kemudian bab man hasala bi syai'in fihi dzikrullah awil Qur'an awil Rasul, bab tentang seseorang yang bersendagura dengan sesuatu yang di dalam sesuatu tersebut ada zikir pada Allah ataupun sesuatu tersebut ada Al-Qur'annya atau Ar-Rasul. Bersendagura masuk di dalamnya ayat-ayat syariah dan ayat-ayat al-kauniyah. Ayat-ayat syariah tentang Al-Quran, ketika dibacakan Al-Quran, seseorang mengatakan hadza asatirul awalin. Al-Quran itu cuma sekedar dongeng-dongeng orang yang telah lampau, dongeng-dongeng orang terdahulu. Mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Itu termasuk sendagura dengan ayat-ayat Allah. Kemudian seseorang yang bersendagura dengan syariat-syariat Islam, rukun-rukun Islam, sholat, zakat, puasa, haji. Ketika tentang sholat, seseorang mengatakan sholat itu hanya menghambat pekerjaan. Sholat hanya menghambat pekerjaan. Semisal sedang ada proyek, datang waktu sholat apa? Sholat asar. Kemudian para pekerja berhenti untuk melakukan sholat. Kata mereka yang melakukan hasil sendagura tersebut, sholat hanya menghambat pekerjaan. Kemudian zakat. Seseorang mengatakan, untuk apa berzakat? Harta sudah kami kumpulkan capek-capek,
terus dikeluarkan begitu saja hanya untuk berzakat. Demikian juga haji. Haji hanya buang-buang uang, menghambur-hamburkan uang. Itu adalah sebuah bentuk sendagura dalam ayat-ayat Allah. Dan contoh-contoh yang lainnya yang ada unsur sendagura dengan ayat-ayat Allah. Haji berapa sekarang? Yang wis daftar? Haji entah berapa tahun. Furoda ratusan. Kemudian halaman 362. Kata mu'allif rahimahullah ta'ala, Ani bin Umar wa Muhammad ibn Ka'ab wa Zaid ibn Aslam wa Qatadah dakhala haditsu ba'dihim fi ba'din. Dari Abdullah ibn Umar dan Muhammad ibn Ka'ab, Zaid ibn Aslam dan Qatadah dakhala haditsu ba'dihim fi ba'din. Hadisnya dikumpulkan dari riwayat-riwayat mereka. Anna qala rajulun fi ghazwati Tabuk. Sesungguhnya seorang laki-laki berkata ketika perang Tabuk, ma ra'aina misla qurra'ina haula'i arghaba butunan wala agdaba alsunan wala ajbana indal liqa, yani Rasulullah alaihi salatu wasallam wasa bau al-qurra. Ada seseorang yang mengatakan ketika perang Tabuk, tidaklah kami melihat semisal qurra'ina, orang-orang yang membaca Al-Quran dan memahami makna-maknanya, yakni Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. Faqala lahu ma ra'ayna misla qurra'ina haula'i, kami tidak melihat semisal mereka dari para qurra'ina, mereka yang arghaba butunan, perutnya buncit besar, wala agdaba al-sunan, lisan-lisan mereka paling sering berdusta, wala ajbana indal liqa, dan mereka ketika bertemu dengan musuh ajban, mereka adalah para penakut, yakni Rasulullah SAW wa ashabahu al-qurra. Yang dimaksud dari seorang laki-laki tersebut adalah Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya. Faqala lahu Auf ibnu Malikin, maka berkata Auf ibnu Malik kepada laki-laki tersebut, kadzabta, engkau adalah seorang pendusta, walakinnaka munafikun, akan tetapi engkau adalah seorang munafik. La ukhbiranna Rasulullah alaihi salatu wasalam, demi Allah aku benar-benar akan memberitahu Rasulullah alaihi salatu wasalam. Fadhahaba Aufun, maka Auf pergi ila Rasulillah alaihi salatu wasalam, menuju Rasulullah alaihi salatu wasalam, liyukhbirahu, untuk memberitahu beliau. Fawajada al-Qur'ana, maka Auf mendapati Al-Quran qad sabaqahu, telah mendahulinya, artinya ayatnya telah turun. Faja'a dzalika ar-rajulu, maka laki-laki yang ngomong seperti di atas datang ila Rasulillah alaihi salatu wasalam, kepada Nabi alaihi salatu wasalam, wa qadir tahala wa raqiba naqatahu, dan Nabi alaihi salatu wasalam qad irtahala, telah berangkat, wa raqiba naqatahu, naik unta beliau. Faqala, kemudian laki-laki tersebut berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innama kunna nakhudhu, bahwasanya kami tadi hanya sekedar bersenda gurau, wa natahaddatsu hadisar rukbi, dan kami berbicara, mengobrol seperti obrolan orang yang bepergian, wa
naqta'u bihi ana at-tariqa, sebagai pengisi waktu. Ngobrol hanya untuk sekedar mengisi waktu. Qala Ibnu Umar, berkata Abdullah Ibnu Umar, ka'anni anzuru ilaihi, seolah-olah aku melihat ilaihi kepada laki-laki tersebut, muta'alliqan binis'ati naqati Rasulillah alaihi salatu wasalam. Laki-laki tersebut muta'alliqan, bergantung, berpegangan dengan sabuk pelana unta Rasulullah alaihi salatu wasalam. Wa innal hijarata, dan sungguh sebuah batu tankubu hirjilaihi, mengenai kakinya, tersandung batu kaki laki-laki tersebut. Wa yaqulu, laki-laki tersebut mengatakan, innama kunna nakhudhu wa nal'ab, kami hanya sekedar bersendau gurau dan bermain-main. Fayaqulu lahu Rasulullah alaihi salatu wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam berkata kepada laki-laki tersebut, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, apakah terhadap Allah, ayat-ayat Allah dan utusannya, kuntum tastahzi'un, kalian mengejek. La ta'tadiru, janganlah engkau meminta uzur, qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir ba'da imanikum, setelah keimanan kalian. Wa ma yaltafitu ilaihi, dan tidaklah yaltafitu, Rasulullah alaihi salatu wasallam menengok, menoleh, ilaihi kepada laki-laki tersebut, wa ma yazidu alaihi, dan tidak menambah omongan selainnya, hanya membacakan ayat tersebut, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, janganlah kalian meminta uzur, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Faham ya kisahnya? Belum paham? Sing urung paham sing ndi? Dari awal. Mas Hamdan paham ya ceritane? Kisahnya paham? Ya, sing paham diulangi Mas. Coba pahami piye? Cerita bebas wae ben penak. Ya. Kan pas perang Tabuk, pas perang Tabuk, Nabi alaihissalam dan sahabat-sahabatnya berangkat perang Tabuk. Terus ada seorang munafik mengatakan Nabi sama teman-temannya itu kaken mangan, perutnya buncit, kan kaken mangan. Nek ngomong ngapusi, nek pas ketemu musuh paling wedi. Paham ya? Dia ngomong ngono, maksudnya siapa? Nabi alaihissalam dan sahabat-sahabatnya. Nah, ada sahabat Nabi jenenge Auf bin Malik pengen lapor sama Nabi. Ketika sampai ke Nabi, di hadapan Nabi, ternyata ayat Al-Quran sudah turun mengkabarkan keadaan laki-laki tersebut. Ya, paham sampai gini? Auf bin Malik apa lapor Nabi? Ternyata ayat Al-Quran sudah turun. Paham ya? Setelah itu laki-laki yang munafik tersebut datang kepada Nabi minta udzur. Nabi, kami itu sekedar ngobrol biar perjalanan tidak bosen gambarnya. Paham? Nah, terus Nabi alaihissalam, jadi laki-laki tersebut apa istilahnya? Nututi, ngejar Nabi berpegangan tali pelana unta beliau alaihissalam sampai tersandung-sandung minta uzur. Itu cuma sekedar sendau gurau, bermain-main. Omongan tadi cuma sekedar sendau gurau.
Kemudian Nabi alaihissalam tanpa menoleh membacakan ayat abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastasiun la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya, utusannya kalian itu mengolok-olok, jangan kalian minta uzur. Sungguh kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Wis tenan ra. Kau nyeritakno nang iso ora. Intine ana wong munafik mengejek mengolok-olok Nabi. Minta uzur ndak diterima uzure. Paham ya? Paham tenan ra? Riwayat Ibnu Abi Hatim. Itu kisahnya. At-Tarajimu Ibnu Umar wa Abdullah Ibnu Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar adalah Abdullah Ibnu Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhuma. Yang kedua Muhammad Ibnu Ka'ab wa Muhammad Ibnu Ka'ab Ibnu Sulaim Al-Quradi Al-Madani wa wasiqatun alimun mata sanata mi'ah wa ishrin Hijriyah rahimahullah ta'ala. Beliau wafat tahun 120 Hijriyah rahimahullah ta'ala. Yang ketiga Zaid ibnu Aslam wa maula Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau adalah budak Umar ibn Khattab. Wa wasiqatun masyhurun, seorang yang siqah terpercaya, masyhurun terkenal, mata sanata mi'ah wa sittin wa salasin. Beliau wafat tahun 136 Hijriah rahimahullah. Qatadah wa Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi mufassirun hafidhun, seorang ahli tafsir hafid. Mata sanata mi'ah wa sab'ata asyarata takriban rahimahullah. Beliau wafat tahun 117 Hijriah rahimahullah. Yang terakhir Auf ibnu Malik wa Auf ibnu Malik al-Asja'i awalu masyahidi Khaybar. Dia adalah Auf ibnu Malik al-Asja'i. Perang yang pertama yang beliau saksikan, yang beliau ikuti adalah perang Khaybar. Wa rawa anhu jama'atun minat tabi'in, meriwayatkan dari beliau sekelompok dari kalangan tabi'in. Tuwfiya sanata salasin wa sab'in Hijriyah rahimahullah. Beliau wafat tahun 73 Hijriyah radhiyallahu anhu. Lafad dakhala haditsu ba'dihim fi ba'din, ai innal haditsa majmu'un min riwayatihim. Sesungguhnya hadis di atas adalah dikumpulkan dari riwayat-riwayat mereka. Lafad qurra'ina, al-qurra'u jam'u qari'in, jamak dari qari', seorang pembaca banyak, jadi al-qurra'. Terus wahmu atau wahum salah harokat. Wahum ingda salaf, dan mereka menurut para orang-orang salaf, orang-orang terdahulu, alladzina yaqra'una al-Qur'ana, adalah mereka-mereka yang membaca Al-Qur'an, wa ya'rifuna ma'aniyahu, dan mereka faham makna-makna Al-Qur'an. Arghaba butunan ay ausa'a butunan, perutnya paling luas. Perut paling luas seperti apa? Artinya gendut. Yasifunahum bisa'atil butun, orang munafik tersebut mensifati Nabi alaihi salatu wasallam dan sahabat-sahabatnya bisi'atil butun, dengan besarnya perut, wa kasratil akal, dan mensifati sahabat Nabi dan Nabi mereka adalah orang-orang yang banyak makan.
Ingdal liqa iyani liqa al adu, ketika bertemu, yakni ketika bertemu dengan musuh. Fawajada al-Qur'ana qad sabaqahu, maka dia telah mendapati Al-Quran telah mendahulunya. Aija'a al-wahyu, yakni wahyu telah datang minallah, dari Allah, bima qaluhu, dari tentang apa yang telah mereka ucapkan, qabla wusulihi ila Rasul alaihi salatu wasalam, sebelum wusulihi, sampainya dia siapa? Auf ibnu Malik. Sebelum sampainya Auf ibnu Malik kepada Rasul alaihi salatu wasalam, innama kunna nakhudhu ila akhirih, kami hanya sekedar bersenda gurau sampai akhirnya. Ai natabadalu al hadisa, kami hanya sekedar saling ngobrol. Walam naqsid haqiqatal istihza, dan kami tidak memaksudkan untuk mengejek. Nis'atin an-nis'a sirun matfurun aridun tushaddu bihi ar-rihal. Sirun tali kulit, matfurun yang dipintal, aridun dipasang, tushaddu bihi ar-rihal yang dipakai untuk safar, pelana artinya ini. Al-mana il-jimali lil athar, makna secara umum dari athar di atas. Yasifu haulai ar-ruwat, para rawi tersebut yasifu mensifati mahasola, apa yang terjadi minal munafikina, dari orang-orang munafik, minal waqi'ati bi Rasulillah alaihi salatu wasallam, dari kebencian mereka kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, washabi, dan sahabat-sahabatnya, wasuhriyati bihim, dan ejekan terhadap Nabi dan sahabat-sahabatnya. Wadzalika lima tantawi alai qulubu haula'i al-munafikin. Wadzalika, dan yang demikian itu, lima, dengan apa, tantawi, yang terkumpul, alai, di atas ma, qulubu haula'i al-munafikin, hati-hati mereka orang-orang yang munafik. Dari apa yang terkumpul dalam hati orang-orang munafik, minal kufri, baik berupa kekufuran, wal hikdi, ataupun dendam. Wa qad azharallahu dzalika, dan sungguh athara, telah menampakkan Allah, dzalika, yang demikian itu, ala alsinatihim, melalui lisan-lisan mereka. Faqalu maqalu, maka mereka mengucapkan apa yang mereka ucapkan. Fa'angkar alaihim, maka mengingkari alaihim atas mereka, man, fa'il dari angkara, seseorang, hadarahum, yang menghadiri majelis mereka, minal mu'minina as-sadiqin, dari orang-orang yang beriman, yang jujur, ghairatan lillahi walidini, sebagai bentuk kecemburuan kepada Allah dan agama Allah. Thumma dhaba liyarfa'a amrahum, thumma, kemudian dhaba, berangkat, liyarfa'a, untuk melaporkan, amrahum, ucapan mereka, ila Rasul alaihi salatu wasalam, kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Walakinna allaha, akan tetapi Allah, alladzi ya'lamu sirra wa akhfa, yang Allah itu ya'lamu, mengetahui, asirra, rahasia, wa akhfa, dan apa saja yang tersembunyi. Qad sami'a maqalatahum, Allah telah mendengar ucapan-ucapan mereka. Wa akhbara biha rasulahu, dan Allah akhbara, mengkhabarkan, biha, dengan ucapan-ucapan mereka, rasulahu, kepada rasulnya, qabla wusuli dzalikal mu'min, sebelum sampainya seorang mukmin tersebut, yakni Auf ibnu Malik. Wa hakama alaihim subhanahu, dan Allah menghukumi, alaihim, atas mereka, bil kufri, dengan kekufuran, wa adami qabuli i'tidzarihim, dan tidak menerima uzur-uzur mereka. Tsumma jaa'a ahadu haula, kemudian salah seorang di antara mereka, haulail munafikin, salah seorang di antara mereka, orang-orang munafik,
mu'tadhiran ila Rasul alaihi salatu wasalam, meminta uzur kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Farafadun Nabi alaihi salatu wasalam, farafadu, maka menolak, yaitu Nabi alaihi salatu wasalam, qabula i'tidharihi, menolak untuk menerima uzur laki-laki tersebut, li amrillahi lahu bidzalika, karena perintah Allah kepada Nabi tentang perkara tersebut. Falam yazid fi raddihi alaihi ala ma qala Allah subhanahu wa ta'ala fi haqqihim minat taubihi wa taqri. Maka Allah tidak menambah fi raddihi alaihi, untuk menjawab pada laki-laki tersebut atas apa yang Allah ucapkan fi haqqihim, dalam hak mereka orang-orang munafik, minat taubihi wa taqri, berupa celaan dan teguran yang keras. Taubih celaan, taqri juga celaan. Munasabatul athari lil babi, hubungan athar dengan bab, anna fi bayanan wa tafsiran lil ayati al-karimah, sesungguhnya dalam asar tersebut bayanan, ada penjelasan, keterangan, wa tafsiron, tafsir lil ayati al-karimah, untuk ayat yang mulia. Ma yustafadu minal athari, apa yang diambil faedah dari athar di atas. Yang pertama, bayanu ma tantawi alaihi nufusul munafikina minal adawati lillahi wa rasulihi wal mu'minin, penjelasan apa yang terkumpulkan, apa yang terdapatkan dalam jiwa-jiwa orang-orang munafik, minal adawati lillah, berupa permusuhan mereka terhadap Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Yang kedua, anna man istahza'a billah, sesungguhnya siapa saja yang mengejek, istahza'a, berolok-olok terhadap Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya, fahuwa kafirun wa in kana mazihan, maka dia adalah seorang kafir meskipun hanya bersendau gurau. Seperti ucapan dalam ayat-ayat kauniyah, ketika musim kemarau Allah menurunkan hujan, dia mengatakan, apa manfaatnya turun hujan di musim yang panas seperti ini? Itu termasuk mengala-ala, mengejek ayat-ayat Allah. Kata Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dan juga sebaliknya, ketika musim penghujan, apa manfaat panas di musim penghujan seperti ini? Apa nih contohnya? Udan dewe. Udane orang duwe. Iya, pas turun hujan dan panas. Contohnya apa nih? Contohkan beliau. Mengapa Allah menciptakan hewan seperti ini? Hanya memudaratkan, tidak memberikan manfaat. Tujuannya apa Allah menciptakan hewan kayak gini? Hewan ini hanya memudaratkan, ra ono manfaate. Ya kabeh hewan, ya semua ciptaan Allah, pokoknya di Allah termasuk, kata beliau, istihza dengan ayat-ayat Allah al-kauniyah. Kayak merutu, hewan-hewan yang di lampu ini aja dianyak ya, diajak. Itu ciptaan Allah, bisa menjadikan pelakunya kafir, kata beliau. Anna man istahza billahi wa ayati wa rasulihi fa huwa kafirun wa in kana mazihan. Yang ketiga, anna dzikru af'alil fusaq liwulatil umur. Sesungguhnya penyebutan af'alil fusaq, perbuatan orang-orang fasik, liwulatil umur, kepada pemerintah, liyarda'uhum, supaya pemerintah mencegah kelakuan orang-orang fasik tersebut, laisa minal ghibati wan namimah, bukan termasuk ghibat, bukan pula namimah, bal wa minan nasihah, bahkan
laporan tersebut termasuk nasihat lillahi wali rasulihi pada Allah dan Rasulnya, wali a'immatil muslimin, pemimpin-pemimpin kaum muslimin, wa amatihim, dan untuk kaum muslimin. Yang keempat, al-ghilzatu ala a'da'illahi wa rasulihi, sikap keras kepada musuh Allah dan Rasulnya. Yang kelima, anna, sesungguhnya minal a'dzar ma la yang bagi qabuluhu, sesungguhnya di antara uzur itu ada sesuatu yang tidak selayaknya untuk diterima. Ada uzur-uzur yang tidak diterima. Yang keenam, al-khaufu minan nifaq, takut dari sifat nifaq. Fa innallaha subhanahu, karena sesungguhnya Allah asbata, telah menetapkan liha ulai, kepada mereka imanan, qabla ayyakulu maqaluhu, sebelum mereka mengucapkan apa yang mereka ucapkan. Diambil dari ayat qad kafartum la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, janganlah kalian meminta udzur, qad kafartum, sungguh kalian telah kafir, ba'da imanikum, setelah keimanan kalian. Yang terakhir, annal istihza'a billah, sesungguhnya mengolok-olok terhadap Allah, au bir rasul, ataupun kepada Rasul, au bil Quran, ataupun terhadap Al-Quran, nakidun, adalah sebuah pembatal, min nawakidil Islam, dari pembatal-pembatal Islam, walau lam ya'takid dzalika bil qalbihi, meskipun seseorang tersebut lam ya'takid, tidak meyakini dzalika, yang demikian itu, bi qalbihi, dengan hatinya. Rangkumannya Mas Hamdan, paham ceritanya orang yang mau? Masya Allah, dapat 1 poin. Ceritanya paham, wis. Kisahnya paham, kayak gitu. Mas Supri, wis paham? Dia mau wis ngomong paham loh. Ayo sampaikan, piye pahame? Ya terus, ya tidak menerima uzurnya. Sudah, alhamdulillah paham. Jadi Nabi SAW diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, surat Toha, wala ta'jal bil Qur'ani min qabli ayyuqda ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilma. Jadi Allah tidak memerintahkan kepada Nabi-Nya SAW meminta tambahan kecuali pada ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah kepada aku ilmu. Jadi jelali doane rabbi zidni ilma. Aja doane sing iku-iku wae. Rabbi zidni malan ora ana ayate. Termasuk keutamaan ilmu dalam kitabul ilmi. Jadi Allah tidak memerintahkan nabinya untuk meminta yang lainnya kecuali ilmu. Dan aslul ilmi, yang namanya ilmu adalah al-khosyah. Yang namanya ilmu, tambah ilmu itu, seseorang bertambah ilmunya, kata Imam Ahmad bin Hanbal, dia semakin takut kepada Allah. Ilmunya tambah semakin takut kepada Allah. Itulah ilmu yang sebenarnya. Wallahu ta'ala alam. Itu satu bab. Man hazala bi syai'in fi dzikrullah abil Qur'an awir Rasul. Sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.